Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Juniarti dari program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas model pembiayaan pendidikan dan solusi melalui kajian kasus pembiayaan pendidikan. Yang pertama, model pembiayaan pendidikan. A. Flat Grant Model. Model bantuan dialokasikan pada sekolah lokal distrik tanpa pertimbangan variasi atau perbedaan di antara distrik dalam hal kemampuan distrik membayar pajak lokal. Ada dua variasi utama dalam model ini, yaitu yang pertama, keseragaman jumlah yang diterima per murid, perguruan, atau suatu unit lain yang diperlukan yang dibagi tanpa memerlukan pertimbangan perbedaan variasi dalam unit kos untuk program pelayanan pendidikan yang berbeda. Yang kedua, jumlah variabel kebutuhan per unit yang menggambarkan adanya variasi dalam unit kos yang dialokasikan bagi sekolah-sekolah lokal yang ada di daerah. B. Equalization Model. Dalam model ini, dana negara bagian atau state dialokasikan bagi sekolah lokal di daerah dan melihat kemampuan lokal dalam membayar pajak. Dalam model ini, dana yang lebih untuk biaya per murid, per guru, atau unit-unit lainnya yang diperlukan dialokasikan bagi daerah yang memiliki sumber yang menengah agar tetap bisa melaksanakan program pendidikan dengan baik. C. Non-Gualizing Machine Grant. Model ini menghendaki daerah lokal atau mencocokkan dana atas keuangan yang ada tanpa pertimbangan variasi kemampuan membayar pajak dari daerah. Yang kedua, solusi melalui kajian kasus pembiayaan pendidikan. Masalah mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat di kalangan bawah. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi, melainkan juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas. Walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapat bantuan operasional sekolah atau BOS, semuanya masih belum mencukupi biaya pendidikannya. Masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak begitu peduli atau memperhatikan pentingnya pendidikan bagi buah hatinya, sehingga membuat anak putus sekolah. Anak tersebut hanya mendapat pendidikan sampai pada jenjang sekolah menengah pertama atau sekolah menengah ke atas, padahal pemerintah ingin menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Adapun solusi dari permasalahan ini bahwa dalam penyelenggaraan suatu sistem pendidikan yang bermutu dan berkualitas, baik harus ada keseimbangan antara aspek yang mempengaruhi dari sistem pendidikan itu sendiri. Dari sini dalam sistem pendidikan bahwa perhatian pemerintah juga berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Diharapkan bagi semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat, mampu bekerja sama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sistem pendidikan ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.